Ya, ada 12 hukum bioenergi. Hukum ke-10 ini The Law of Prosperity, tentang kemakmuran. Pikiran pertama yang mungkin muncul dalam benak saudara dengan hukum ini pasti ada hubungannya dengan kemakmuran finansial. Kecenderungannya kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang kemakmuran, ya biasanya hubungan dengan keuangan. Padahal meskipun memang hukum ini terkait dengan uang, maka kemakmuran itu lebih luas. Karena uang ini hanya perwakilan atau representasi atau simbol kemakmuran di dunia fisik kita. Jadi uang yang kita miliki itu hanya sebuah simbol kemakmuran. Tapi kemakmuran itu sebetulnya banyak bentuknya. Termasuk ya rasa kelimpahan dan kesejahteraan yang mendalam. Jadi pada saat saudara itu merasa cukup, merasa bahagia, itu sebetulnya itu bentuk kemakmuran yang saudara dapatkan. Termasuk keyakinan bahwa alam semesta itu kaya, ya, berlimpah dan siap untuk memberikan apapun yang saudara butuhkan. Itu juga bentuk kemakmuran. Pola pikir yang lemah adalah seperti tanah yang buruk. Sangat sulit untuk menanam tanaman dan sayuran yang subur dan bermanfaat. Jadi pada saat saudara memiliki pola pikir yang lemah, maka sulit bagi saudara untuk menjadi makmur. Maka cara yang penting untuk mengaktifkan dan memanfaatkan hukum ini, ya hukum prosperity ini supaya bekerja, maka apa? Menumbuhkan minat dan bakat saudara, serta mengekspresikan kreativitas saudara dengan melakukan apa yang saudara sukai melalui pekerjaan terbaik saudara. Ya, jadi pekerjaan terbaik saudara. Pekerjaan terbaik apa? Ya, pekerjaan saudara sekarang, profesi saudara sekarang, tapi dilakukan dengan cara yang senang, dengan cara yang sungguh-sungguh, sambil tersenyum. Itu artinya pekerjaan terbaik saudara. Coba mulai saudara melakukan pekerjaan saudara dengan penuh kreativitas. Mulai belajar. Kalau saudara itu karena PNS, saudara bisa dengar, saya kan PNS Pak Saiful, pekerjaannya itu saja. Kata siapa? Itu saja karena saudara mengikuti gaya orang pada umumnya. Coba deh, saudara pekerjaannya apa? Lihat sisi-sisi dari pekerjaan saudara yang saudara bisa melakukan, mengekspresikan pekerjaan saudara dengan produktif, dengan kreatif. Coba saudara pikirkan itu. Apa yang bisa saudara lakukan dengan pekerjaan saudara? Banyak orang ya asik dengan pekerjaan rutinitas. Supaya saudara itu mulai memanfaatkan hukum prosperity ini. Lihat pekerjaan saudara apa sekarang. Bahkan seandainya saudara lagi menganggur pun, tidak bekerja, ya, maka apa yang bisa saudara pekerjakan, saudara kerjakan saat saudara menganggur itu? Apa yang bisa membuat saudara itu produktif pada saat saudara menganggur? Apa yang bisa saudara bikin saudara menyenangkan untuk diri sendiri, menyenangkan untuk keluarga saudara saat saudara menganggur? Bahkan pada saat saudara menganggur pun bisa menciptakan energi kemakmuran untuk saudara. Jadi tidak ada alasan, Pak, saya nganggur, Pak, saya lagi pekerjaannya cuma A, pekerjaannya cuma B, pekerjaannya cuma kuli bangunan. Kuli bangunan juga harus berpikir menjadi kuli bangunan yang produktif, menjadi kuli bangunan yang bagus, yang melakukan pekerjaan kuli bangunan terbaik. Itu seperti apa? Coba pikirkan. Kalau saudara melakukan itu, maka energi kemakmuran akan mengalir kepada saudara. Udah otomatis itu saudara. Dengan saudara melakukan itu, saudara harus percaya pada kemampuan diri saudara sendiri. Supaya saudara percaya diri apa? Ya terus belajar, meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan. Jadi kalau saudara ingin aliran energi kemakmuran bekerja, ya belajar. Ya, tingkatkan keterampilan saudara, tingkatkan pengetahuan saudara. Termasuk saudara belajar bioenergi, ya ini dalam rangka saudara ya lebih makmur lagi. Maka jangan berhenti. Mentang-mentang udah ikut pelatihan zona kaya, sudah berhenti zona kaya aja.
ada pelatihan bioenergi abundant, saudara nggak mau ngikut. Loh, ada rahasia juga di sana. Sisihkan duit saudara untuk menambah keterampilan saudara, pengetahuan saudara. Jangan di sisi lain, saudara kepingin lebih meningkat uangnya, lebih makmur, lebih bahagia. Ya pokoknya hidup ini kepingin lebih-lebih, tapi pengetahuan saudara tidak pernah ditingkatkan. Belajar lagi ilmu yang lain. Ya, tingkatkan keterampilan saudara, sisihkan. Apa sih artinya uang bagi saudara? 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Kalau saudara sudah tahu betapa manfaatnya energi rohani saudara untuk masuk ke dimensi rohani yang lebih tinggi, maka uang itu tidak ada maknanya bagi saudara untuk meningkatkan energi saudara, untuk meningkatkan pengetahuan saudara. Jadi jangan cuma saudara itu kepengen yang meningkat hidupnya, lebih makmur, lebih bahagia, lebih tercukupi uang, tapi saudara masih memikirkan, ya misalnya mau ikut bioenergi abundant, ada diskon 50% aja, saudara masih susah. Lah gimana? Saudara mengusahakan uang 5 juta, tapi saudara lagi menginginkan uang 100 juta. Gimana mau dapat 100 juta, uang 5 juta aja nggak mau keluarin. Gimana saudara kepengen rumah yang harganya 500 juta, ya keluarin uang untuk beli kapsul super 15 juta, saudara aja susah. Padahal fungsinya untuk meningkatkan level energi. Kalau level energi yang meningkat, berarti saudara akan mudah terhubung ya dengan sumber keuangan untuk mendapatkan rumah seharga 500 juta. Nah ini, bagaimana energi kemakmuran akan bekerja kalau kita nggak meningkatkan ya kesadaran kita untuk meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan. Kalau saudara lakukan ini, ibaratnya saudara sedang menciptakan tanah yang subur, yang siap untuk mewujudkan berbagai keinginan saudara. Jadi pada saat saudara itu mau belajar, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, ibaratnya saudara sedang menciptakan tanah yang subur, yang siap untuk mewujudkan berbagai keinginan saudara. Ketika saudara mengambil tindakan-tindakan positif dan terus belajar untuk memelihara, menciptakan yang terbaik dalam diri saudara, maka kemakmuran akan berkembang dengan sendirinya. Terus apa Pak yang harus saya lakukan? Maka siapapun saudara ya tidak akan pernah masuk jalur spiritual jika saudara masih terus mengkhawatirkan uang. Saudara kepingin lebih spiritual, saudara kepingin lebih rohani, tapi masih disibukkan dengan uang, maka tidak mungkin saudara akan lebih spiritual. Untuk itu maka apa? Saudara mulai menerima keberkahan dari Allah ya yang lebih besar yang saudara harapkan dengan tindakan-tindakan spiritual yang dapat saudara lakukan dengan uang. Dengan cara apa? Ya dengan cara bijak, dengan penuh cinta. Terus bagaimana cara memperlakukan uang dengan penuh bijak dan cinta? Maka gunakanlah uang itu untuk melakukan pembelajaran, untuk membiayai saudara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang saudara butuhkan supaya saudara lebih makmur. Itulah kiatnya saudara. Jadi ini kiat supaya saudara itu energi kemakmurannya meningkat, masuk ke jalur spiritual. Ya, gunakan uang saudara, gunakan sebagian dari apa yang saudara miliki, aset yang saudara miliki, ya untuk meningkatkan pengetahuan saudara, keterampilan saudara. Ya, bila perlu yang tertinggi, ya di bioenergi ada program, ambil tuh program SKP yang tertinggi. Ayo sama-sama saya, ya tingkatkan energi sampai ke tingkat yang tertinggi. Bila perlu saudara energinya nyamain saya lebih senang. Jadi nanti lebih banyak orang yang berbicara tentang kebaikan, ya berbicara tentang kesadaran, ya saudara bersama-sama saya. Ya saya harapannya seperti itu supaya menebar kebaikan ke banyak orang. Mungkin itu ya untuk hukum yang ke-10.